Apakah sudah nampak? Belum, masih berputar. Oke, Belum. sudah nampak. Beri saya feedback ya, teman-teman. Jadi ketika saya tidak bisa melihat banyak dengan tools yang ada di sini, namun ketika saya bertanya langsung ada gercep ya, Ibu moderator, sehingga nanti nampak enak ada komunikasi dua arah seperti itu. Apakah slide yang saya sajikan sudah nampak? Nampak, sudah nampak. Di Oke, saya sudah nampak. baik. Pak juga di Oke. slide. Bentar, saya tutup dulu. Ini adalah penyusunan narasi rapor kurikulum Merdeka. Teman-teman, mungkin selama ini kita sebenarnya sudah sering melakukan menyusun bagaimana narasi rapor tersebut. Tapi mungkin yang kita lakukan saat itu mungkin sebatas itu adalah ya sudah ini versiku kayak gini ya. Nah, namun kalau kita ingin mengenal sebenarnya raportnya itu kayak gimana sih? Alah, sebenarnya aku sudah bisa, tapi pengen kepo aja, pengen lihat ya di situ gimana kayak gitu. Oke, di sini kita nggak masalah, kita akan berbagi seperti itu ya. Penyusunan narasi rapor kurikulum Merdeka dalam kegiatan webinar PMM Kombel Gugus 2 TK Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur. Sahabat pendidik di seluruh Indonesia, izinkan saya bertanya, apakah yang sahabat pendidik selama ini pengertiannya tentang rapor apakah sudah sama dengan yang saya tulis di sini? Bahwasanya rapor itu adalah bagian akhir dari asesmen sumatif yang dilaporkan kepada orang tua dengan tujuan menginformasikan progres hasil belajar siswa dalam kurun waktu tertentu dan biasanya menentukan keberlanjutan tingkat pembelajaran ke jenjang berikutnya. Bisa jenjang semester berikutnya, bisa jenjang kelompok A dari kelompok A ke kelompok B atau dari kelompok B lanjut ke tingkat SD seperti itu ya. Bentar. Coba berikan feedback kepada saya. Apakah pengertiannya sama? Bahwa ini adalah bagian dari asesmen sumatif. Teman-teman, apakah sepakat dengan ini asesmen sumatif seperti itu? Bisa Sepakat, menulis di Bu. kolom chat. Bisa menulis di kolom chat, boleh. Oke, Saya coba suaranya nggak ada. oke, sudah ada suaranya, nggak ada sampun. Kalau menurut saya sudah, Bu. Ini sudah sesuai dengan penulisan di rapor. Ya sih. Ayo mari kita kupas satu-satu. Menginformasikan progres hasil Mm-mm. belajar siswa Mm-mm. dalam kurun Sama waktu. kayak gitu ya. Oh, Bu Oke, Supatmi sama, itu pengertiannya sama. Sudah sesuai kata oke. Bu Neni. Terima kasih Bu Neni dari TK Cendikia. Nah, teman-teman kita tahu bersama ya bahwa rapor adalah bagian akhir dari asesmen sumatif. Namanya sumatif itu memang pasti di akhir ya. Kita tahu bersama bahwa asesmen itu ada dua, formatif dan sumatif. Kalau formatif itu biasanya ada dua macam. Formatif itu ya asesmen diagnostik di awal dan Ya. asesmen harian seperti itu. Nah, asesmen berikutnya adalah sumatif seperti itu yang dilaporkan kepada orang tua dengan tujuan menginformasikan, ngandani, memberitahukan progres hasil belajar siswa di sekolah tentunya ya. Ya, bukan progres hasil belajar gurunya, gurunya belajar di PMM nggak usah dilaporkan ke wali murid kayak gitu. Nah, dalam kurun waktu tertentu, artinya ada jangka waktu, ada periode. Nah, dalam hari ini kita biasanya dalam kurun waktu per semester. Seperti itu ya teman-teman ya. Dan biasanya menentukan keberlanjutan tingkat pembelajaran ke jenjang berikutnya. Dari sini sepakat? Sepakat ya? Mari kita Sepakat. lanjutkan. Oke. Oke, mari kita lanjutkan. Kenapa di saya macet? Ya, Teman-teman belum macet nggak muncul. sih? Belum Nggak muncul. muncul nggak? Muncul. Masih tetap rapor. Belum. Iya, masih tetap lapor kayak gitu ya. Bentar, kita skip dulu. Ya suka suka dia ketakutan kalau nah ini Sudah. sinyalnya kayaknya. Ini Sudah. komponen rapornya nih teman-teman. Muncul ya komponen rapor. Muncul. Yang pertama judulnya judul dan identitas. Laporan perkembangan peserta didik itu yang paling atas kayak gitu ya.
Identitasnya di bawahnya nama, kelompok usia, periode, kayak gitu ya. Atau mungkin ditambahi sendiri disesuaikan dengan yang ingin dilaporkan, identitasnya ingin dicantumkan versi lembaga masing-masing, monggo ya. Kemudian biasanya setelah judul identitas itu kita bagi lagi sudah mulai masuk ke slide laporan intrakurikuler. Kita tahu sendiri berarti kan tidak ada 3 macam tuh, laporan intra, kemudian kokurikuler dan kemudian ekstrakurikuler seperti itu. Ini pokoknya ya, yang pokok. Laporan intra itu akan selalu dikaitkan dengan 3 capaian pembelajaran apa perkembangan. Perkembangan. Perkembangan apa pembelajaran? Perkembangan. Yang pertama, nilai agama dan budi pekerti, kemudian jati diri, dasar-dasar literasi, matematika, rekayasa teori, dan sains gitu. Jadi ketika di bagian awal yang melaporkan intrakurikuler nanti akan dibagi dengan kolom-kolom 3 kolom ini 3 ya dengan CP. Lanjut kemudian rapot berikutnya itu adalah laporan perkembangan kokurikuler, menampilkan, melaporkan dalam semester itu sudah berproyek apa sih kayak gitu kan ya. Kalau ada 2 proyek ya terserah jenengan mau melaporkan proyek yang mana. Kalau ada 1 proyek ya itu laporkan proyeknya. Nah, itu dikaitkan dengan 5 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkepentingan global, mandiri, kreatif, benar kritis, seperti itu ya. Dan yang terakhir laporan perkembangan ekstrakurikuler. Loh, selama ini aku lihat ekstrakurikuler kok orang tak laporno yo. Lah kan biasanya di kurikulum jenengan sudah menyusun itu teman-teman ya. Sudah disendirikan tuh intranya apa, P5-nya bagaimana apa saja, ekstrakurikulernya apa saja, itu laporkan juga. Kalau jenengan misalkan nih anaknya ini lebih dominan condong ke misalkan di situ ada ekstrakurikuler drum band, udah laporkan perkembangannya dalam kegiatan drum band. Dia peka terhadap musik, ritme musik dan sebagainya itu. Atau mungkin seperti di saya ekstrakurikuler ada yang mengaji, tapak suci, seperti itu. Kemudian ada yang seni, itu bisa dilaporkan. Mana salah satu ekstrakurikuler yang diminati anak cenderung dominan kemana, itu laporkan di situ. Nah, biasanya setelah 4 komponen ini masih akan ditambahi dengan mungkin jumlah jumlah presensi. Nah, presensi selama 1 semester dan biasanya ada perkembangan berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala. Itu tentatif, boleh dilaporkan. Gitu. Nah, penting untuk diperhatikan teman-teman dan sahabat pendidik di seluruh Indonesia bahwasanya sebuah narasi deskripsi itu akan terbaca dan mudah sekali ditangkap kalau dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan. Seperti itu ya. Kemudian susun dengan bahasa yang lugas, formal, mudah dipahami dan edukatif serta penuh perhatian namun tidak lebay. Seperti itu. Nanti kita kupas di sana ya. Kemudian gunakan rumus. Nah, rumusnya ini penting sekali teman-teman. Ini versi saya sendiri sekali lagi. Ini versi saya sendiri, bukan versi dari kementerian atau apa. Saya untuk mengingatnya rumusnya ini. Tupel, laku mati, laku lumati, rekom ortu. Apaan tuh? Tupel, laku mati, laku lumati, rekom ortu. Kalau pengen tahu lebih lanjut, yuk lanjut. Bentar. Yang pertama tadi membahas tentang foto lah dokumentasi kegiatannya. Ini untuk memperkuat narasi yang disajikan sebagai bukti dukung yang otentik. Jadi ketika Anda mengatakan Ananda Vino dalam kegiatan Ananda Vino itu antusias, ceria, sikapnya disiplin, itu nggak akan percaya orang tuanya kalau emang iya tahan aku yang ngintip di foto lo iya sih tiba Vino anteng dia juga antusias gak mengganggu temannya kayak gitu akhirnya dokumentasi ini memang benar-benar bisa memperkuat narasi yang Anda sajikan sebagai bukti dukung seperti itu. Kita ada tips and trick nih ketika teknik pengambilan dokumentasi seperti itu teman-teman. Jadi
Yang teknik pengambilan ada 3, sejajar, lebih tinggi, lebih rendah. Misalkan sejajar, kita lurus seperti ini, ambil ponselnya lurus, sejajar dengan anaknya. Ini akan memunculkan kesan natural, fokus pada objek yang diamati, objek dalam hal ini ya anak satu anak ini, katakan seperti itu ya. Dan itu akan lebih tepat sasaran dengan menggambarkan konteks bahwa dia sedang mendominasi kegiatan itu kayak gitu ya ya yang dia lakukan itulah dia yang memiliki kegiatan itu kayak gitu ya itu kalau sejajar. Kemudian kalau lebih tinggi, jadi kita itu biasanya anak-anak duduk nih. Nah, tapi kita berada di atas anak-anak berdiri dan kita mengambil gambar dari atas seperti itu. Kesan yang dihasilkan dari gambar ketika kita mengambil tempat yang lebih tinggi dari objek, itu memunculkan kesan lemah, tak berdaya, dan tertindas. Ini biasanya dilakukan oleh wartawan yang sedang meliput anak yang kelaparan, terkena bencana, atau apapun, atau pengungsi. Itu biasanya kan seperti itu ya. Jadi dia terkesan lemah tak berdaya, apalagi kalau anaknya melihat kita ke atas gini seret gitu. Itu kan melas banget kelihatannya nah, gitu. Tergantung nanti kita ingin menyajikan gambar yang seperti apa nanti untuk menyajikan sebuah narasi kan gitu ya. Kemudian kalau lebih rendah, jadi kameranya itu lebih rendah dari wajah anak ya. Itu akan memunculkan kesan karakter yang kuat, strong pada objek yang diamati. Dia berdaya dan mendominasi. Jadi kalau lebih rendah itu saya biasanya sering mengamati wartawan kalau ngambil gambar dari sebuah konser kayak gitu kan. Jadi si artis ini benar-benar mendominasi, dia kelihatan punya powerful. Itu dia ambil teknik gambar yang mata kameranya lebih rendah daripada objek yang akan diambil. Nah, saran saya untuk teman-teman di sini, ketika mengambil gambar, kayak misalkan anak-anak sedang upacara, atau anak-anak sedang senam, atau anak-anak sedang sholat, itu pakai teknik yang sejajar, karena dia akan natural memunculkan sikapnya seperti itu. Kalau ingin mengambil gambar anak-anak yang sedang aktif melakukan kegiatan dan dia benar-benar strong, enjoy dengan kegiatannya, agak rendahkan kameranya sehingga wajah anak itu kameranya lebih rendah dari wajah anak sehingga nanti kita kelihatan mood anaknya itu bagaimana. Itu sedikit tekniknya ya teman-teman ya. Nanti untuk masalah lebih dalam tentang teknik pengambilan gambar pasti ada ahlinya sendiri. Ini sekedar sekedar saja kayak gitu ya. Kemudian yang kembali lagi ke rumus penyusunan narasi rapor. Yang jelas susun dengan bahasa yang lugas, formal, mudah dipahami dan edukatif serta penuh perhatian. Penuh perhatian artinya Ananda panggil dengan sebutan seperti itu. Kemudian di endingnya sudah cukup baik, semangat ya sayang. Kayak gitu misalkan. Tapi tidak lebay ya. Awali dengan kalimat pembuka yang manis tapi tidak lebay. Contohnya, kalau pembuka yang manis kan biasanya kayak gini ya. Dalam semester ini kayak gitu misalkan atau dalam bidang pengembangan ini gitu. Tapi tidak lebay, misalkan lebay di suatu hari ketika matahari sedang terik sekali, masa di rapot kayak gitu kan juga nggak asik banget. Apakah Dongeng. Bu Risma pernah kayak gitu? Mendongeng dulu itu nanti 1 lembar. Mendongeng dulu. Nah, itu yang lebay ya, karena nggak lugas dan nggak edukatif kayak gitu. Betul. Dan gunakan rumus tupel laku mati laku lumati rekom ortu. Tupel. Tupel itu tujuan pembelajarannya, teman-teman. Jadi di awal, ketika habis kalimat pembuka, itu sematkan tujuan pembelajarannya. Dalam bidang ini, atau mungkin aspek ini, kayak gitu. Atau mungkin apa yang ingin dicapai itu. Laku mati. Perilaku yang teramati. Dari sini paham? Jadi ini Paham. reliable, bahwasanya sudah nampak perilaku yang teramati bisa dari foto yang sudah jenengan tangkap di kamera tadi, atau mungkin dari catatan anekdot, checklist, atau mungkin juga portofolio.
Jelas foto berseri atau foto dokumentasinya itu nanti memang benar-benar jadi bukti otentiknya. Laku lumati ini adalah perilaku yang tidak teramati, yang belum teramati. Laku, perilaku, belum, mati, teramati. Seperti itu ya. Jadi disambung, sambung menyambung, sampaikan tujuan pembelajarannya. Kemudian sampaikan apa saja yang sudah teramati dan dicapai anak-anak. Misalkan yang dicapai ada A, B, C, D, ya sudah itu sampaikan, boleh semua, boleh salah satu, salah dua. Kalau semua nanti kepanjangan, kalau salah satu nanti kependekan, jadi secukupnya saja. Kemudian sambung dengan apa-apa saja yang perilaku yang belum teramati seperti itu, dan kemudian sampaikan, sambungkan dengan rekom untuk orang tua. Kemudian teman-teman ada contohnya nih. Ada contoh, misalkan nanti kita kupas ya. Contohnya gini. Alhamdulillah, ini sepertinya saya membuat contoh di CP pertama, nilai agama, moral, dan budi pekerti ya. Alhamdulillah, pada semester genap kali ini, nah ini kalimat pembukanya ya teman-teman ya. Ananda Lintang sudah menunjukkan perilaku sholat dengan khusyuk. Jadi tujuan pembelajarannya yaitu menunjukkan perilaku sholat dengan khusyuk. Nah, laku matinya bagaimana? Perilaku yang teramatinya. Nah, ini real fakta. Pada saat praktik sholat berjamaah, Ananda mengikuti gerakan sholat dengan runtut dan disiplin. Nah, ini laku mati. Artinya perilaku yang telah teramati dan real. Ananda Lintang juga mampu menunjukkan sikap memahami ajaran agama Islam. Ini kembali lagi menunjukkan sikap memahami ajaran agama Islam. Ini adalah tujuan pembelajarannya ya. Yang dibuktikan dengan menyebut simbol keagamaan dengan tepat seperti masjid, Al-Quran, gambar ketupat dan beduk yang melambangkan Hari Raya Idul Fitri, serta hafal nama Nabi. Ini perilaku yang sudah teramati. Nah, ini mulai nih masuk ke perilaku yang belum teramati. Sekali waktu, Ananda Lintang masih butuh teguran dan bimbingan agar tidak memetik bagian tanaman sembarangan. Ini perilaku yang teramatinya. Karena menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan, sebenarnya ini menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan adalah tujuan pembelajarannya, adalah bagian dari sikap dan akhlak yang mulia. Jadi, yang poin 1, 2, 3 tadi sudah masuk dalam narasi ini. Akan dilanjutkan rekom untuk orang tua. Untuk memperkuat pengetahuan dan sikap Ananda Lintang, ayah bunda di rumah, kata kuncinya ini, ayah bunda di rumah, jangan di jalan, jangan di gudang, ya, atau di kandang. Ayah bunda di rumah bisa sering mengajak Lintang untuk sholat berjamaah, karena Ananda ini sholatnya sudah khusyuk toh, eman-eman gak dipelihara, jadi di rumah dibiasakan lagi untuk sering mengajak Lintang sholat berjamaah, cek tambah mantep di sekolah wis pinter di omah ya ketokno pintere pisan seperti itu ya. Dan merawat tanaman bersama, dijak nandur-nandur di omah, kongon siram-siram, kemudian bagaimana menjaganya agar Lintang bisa menunjukkan tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan sekitarnya. Dari sini rekomendasi bisa dipahami bahwasanya rekomendasi tidak hanya hal-hal yang kurang dari Ananda, namun apa yang sudah dicapai di sekolah bisa dilanjutkan lagi, dan yang kurang pun terus bisa
scaffolding, atau dibimbing seperti itu ya. Jadi sekali lagi nggak harus urut yang tadi itu. Sebentar ya. Nih. Yang tupel kayak gitu ya. Tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran tidak harus di depan. Karena tujuan pembelajaran akan diikuti oleh laku mati, perilaku teramati. Kemudian nanti mau ditampilkan lagi tujuan pembelajarannya, apalagi yang kedua dan perilaku yang teramati kedua, boleh. Baru nanti disambung laku lumati atau perilaku yang belum teramati. Bisa dipahami dari sini ya teman-teman ya. Nah, ini mungkin teman kadang bingung. Aku kita memulai dengan kata-kata apa? Kayak gitu ya. Betul, Harus ini yang bingung. dicari. Ketika ada di CP yang atas kalimat pembukanya awalnya sudah gini, yang di bawah masuk ini mana dalam bidang perkembangan, dalam bidang perkembangan yo monoton banget. Mungkin ini adalah alternatif kalimat pembuka teman-teman. Pada capaian perkembangan bla 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 bla, Ananda Lili, kayak kangen Bu Lili aku gini jenenge. Itu seperti itu yang pertama. Iya, I miss you Bu Lili. Seneng nih ya bisa di juara nih. Ya, selamat ya. Seneng. Gugus 2 keren-keren nih. Kemudian yang kedua, dalam bidang, nah ini standar-standar aja ya. Mungkin aku coba lagi. Sepanjang semester ini Ananda Kholila sudah apa gitu. Selama perjalanan selama perjalanan semester genap ini, nah ini saya typo nih kayaknya ya, mikirnya tadi kecepatan nih. Tipe-tipe. Ya, selama perjalanan semester genap ini, misalkan gitu, atau mungkin waktu mau melaporkan kegiatan P5 dalam kegiatan proyek, nah gitu. Nah, teman-teman, kalau laporan kegiatan P5 itu tidak dipisah-pisah antara 5 dimensi itu enggak, jadikan satu narasi aja. Jadi dalam proyek itu misalkan ngambil 2 elemen, ya sudah narasikan dalam satu kesatuan, seperti itu. Dalam kegiatan proyek pun sama ya. Jadi tujuan pembelajarannya apa, dimensi yang diambil apa, itu dilaporkan. Perilaku yang sudah muncul dalam proyek itu apa, yang belum muncul apa, dan rekomendasi kepada orang tua. Sama seperti itu. Nah, dari sini apakah ada pertanyaan teman-teman? Mungkin pertanyaan nanti bisa dipandu langsung oleh Ibu moderator seperti itu ya. Materi hari ini cukup itu aja ya. Terima kasih. Semoga Allah memudahkan langkah juang kita. Izin saya stop share. Selanjutnya kita akan santai-santai untuk berdiskusi seperti itu. Saya kembalikan lagi kepada host. Terima kasih, Bu Nita. Oke, baiklah. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Nita mengenai gimana ya cara membuat penyusunan narasi raport kurikulum merdeka. Kalau boleh saya simpulkan, tadi ada beberapa hal ya. Yang terutama tadi mungkin yang ditunggu-tunggu itu kata-kata awal untuk membuat narasi. Oke, di sesi tanya jawab ini kami buka 2 pertanyaan. Monggo bisa langsung dibuka mic-nya atau raise hand di kolom chat. Silakan. Saya buka kolom chat-nya. Maaf Bu, saran terbantu. Linknya memerlukan izin untuk presensinya Bu. Mohon buka kuncinya Bu. Terima kasih. Oh iya, sebentar. Link presensinya ditunggu dulu. Oh iya, tadi ada link absen. Oh, ada iklan Shopee juga nih. Siapa? Iya, tadi salah. Monggo, ada yang mau bertanya? Mungkin dari gugus kita ada yang mau bertanya mengenai singkatan-singkatan tadi. Memang Bu Nita ini ahlinya dalam singkat menyingkat. Tupel laku mati, laku lumati, tupel laku mati, laku lumati. Ini dapat inspirasi dari mana ini?
Monggo, monggo. Atau mungkin lebih pada sharing ya, teman-teman di sini sejauh ini apakah sudah membuat susunan struktur rapot yang di situ mencantumkan ada laporan intra, kemudian kokurikuler sama ekstrakurikuler sejauh ini seperti itu. Mungkin bisa satu persatu dari per lembaga, Bu Risma bisa sharing gimana selama ini Sharing, rapotnya. sharing, iya. Datanya jawablah sharing. Ya, Oh gini, saya yang bertanya dulu deh. Saya oke. mancing dulu wes. Mm-mm. Tadi itu di Lakulumati, Bu Nita. Tadi itu Lakulumati itu kan perilaku yang belum teramati. Mungkin contohnya itu seperti apa? Nah, perilaku yang belum teramati itu artinya adalah dia belum bisa melakukan kegiatan itu. Artinya contohnya tadi yang belum teramati saya sampaikan dengan kalimat bahwasanya gini, eh, Putus-putus, Bu Nita. sekali dia masih suka apa itu namanya ya, meritisi kembang. Artinya dia kan belum menjaga kelestarian lingkungan. Artinya dia juga belum bisa bersikap bagaimana harusnya menjaga kelestarian lingkungan. Itu kan belum teramati. Jadi perilaku belum teramati. Artinya yang belum menunjukkan sikap sesuai harapan atau di tujuan pembelajaran. Itu seperti itu. Oke, Begitu Bu Risma iya. Lakulumati. Berarti perilaku itu apakah disampaikan juga di narasinya? Perilakunya yang bagaimana contohnya? Yang belum teramati itu. Iya, iya, tapi dengan bahasa yang halus. Kemudian biasanya Nah, itu. kita Adakah? Heeh. biasanya kita kalau ingin menyampaikan sesuatu dari yang baik yang sudah teramati, berlanjut ke Heeh. perilaku yang belum teramati, itu biasanya kita menggunakan kalimat sambung. Namun, jikalau akan tetapi, kayak gitu ya. Nah, Iya, itu sebaiknya heeh. dihindari, karena itu langsung menimbulkan satu hal kontradiktif. Jadi dari Kasarnya down kalimat lah. tadi, iya, dari kalimat yang saya sampaikan tadi, itu dalam satu kesatuan aslinya arek iki durung menunjukkan, tapi dengan kalimat yang disetting dengan halus, sesekali Ananda masih seperti itu. Artinya anakku ki sih perilakunya belum baik loh untuk dalam seperti ini, tapi bisa disajikan dengan kata-kata yang lebih lebih apa ya, lebih halus, namun bisa dipahami, oh anakku ki sih gelem mritisi tanaman di Hmm. sekolahan, dia belum bisa mengerti menjaga kelestarian lingkungan kayak gitu. Itu sih. Oke, siap, siap, siap. Hmm. Oke, saya sudah bertanya mungkin dari sahabat-sahabat pendidik di seluruh Indonesia. Monggo, kita sharing seperti kata Bunita tadi. Adakah di lembaga panjenengan yang sudah mengidentifikasi intranya seperti apa, co-kurikulernya seperti apa, ekstrakurikulernya seperti apa? Mungkin sudah di apa ya, sudah di kotak-kotak seperti itu. Monggo Bu Eni Probowati. Oh ini ada di kolom Mungkin mau chat kayaknya bertanya. ya. Ada di kolom chat kah? Oh Bu Penny katanya putus-putus, kayaknya sinyalnya dari situ ya. Mau bertanya, ini siapa di Siti Hartina kayaknya Bu Risma, coba di kolom chat tuh. Bener nggak? Bentar. Mau bertanya Bu, tapi maaf tidak bisa on kamera dan mic karena lagi jalan. Bisa minta contoh narasi elemen jati diri dan L-STEAM Bu. Itu Oh pertanyaan ya. dari Bu Siti Kalau boleh tahu ini Hartina. dari mana ya Bu Siti Hartina ini? Saya mau jawab kalau kasih identitas dulu deh. Dari Oke. mana dan lembaga mana? Kayak Dari kita Makassar. Wow, dari Makassar Bu Nita. Luar biasa ya Allah. Dari hmm, Makassar ikut bergabung. Selamat datang di Kota Batu Bu, meskipun dalam ya. bentuk webinar nggih. Tentunya Oke, dalam Ibu. perjalanan, hati-hati di jalan Bu. Ya, hati-hati di jalan tapi sebelum menyimak kita ya Bu Risma ya. Ibu siapa tadi Bu Bu Siti Siti? Hertina. Siti Hartina. Saya punya beberapa contoh elemen beberapa contoh narasi untuk
dua elemen berikutnya yang saya dapatkan sebenarnya ini dari fasil kami ya, di materinya mungkin dari kementerian seperti itu ya. Coba izin saya share, semoga nanti bisa terbaca oleh Bu Siti Hartina. Bu Siti Hartina dari TKIT Ibnul Qayyim Makassar. Wah, luar Keren ya, jauh biasa. banget dari Makassar. Gitu. Ini Bu Apakah Siti. yang saya share sudah nampak? Ya, nampak. Nampak, Bunita. Scroll dulu, ntar. Scroll dulu. Saya carikan sesuai keinginannya Bu Siti. Tadi di apa, Bu Risma? Yang literasi ya? Iya, elemen jati diri. Elemen Jati diri dan esteem. Nih, ini jati diri. Jati diri mungkin mengarah dalam kesadaran diri untuk menjaga kebersihan, mungkin emosinya, kesukaannya atau apa gitu ya. Saya bacakan nih Bu Siti, atau mungkin jenengan bisa screenshot nanti ya, boleh dipersilahkan. Sepanjang semester ini, Ari bersedia terlibat dalam kegiatan membersihkan diri. Jadi terlibatnya ini merupakan tujuan pembelajarannya. Seperti mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, kayak gitu. Ini perilaku yang teramati. Yang merah perilaku yang teramati. Nah, si Ari ini juga mau mencoba beragam jenis makanan bergizi. Kembali lagi kalau hijau itu adalah bisa jadi konten materi di tujuan pembelajarannya ya. Seperti sayur-sayuran dan mencicipi buah yang baru dikenalnya. Artinya dia sudah mencicipi, perilakunya sudah teramati. Kami juga memperhatikan bahwa Ari mampu mengenali emosi yang ia rasakan. Mengenali emosi artinya ini masih dalam konteks besar tujuan pembelajarannya. Contohnya kayak apa ya? Juga emosi orang-orang terusnya melalui identifikasi emosi yang dirasakan serta ekspresi wajah. Jadi kalau ekspresi wajah jelas itu sudah bisa teramati ya. Nah, suatu kali Ari menawarkan mainan kepada teman-teman yang sedang sedih dan menangis agar terhibur. Nah, ini artinya sudah punya rasa empati, ya. Nah, di kelas TKB nanti, berarti ini anaknya TKA mau naik ke TKB. Ari akan belajar lebih banyak tentang strategi sederhana untuk meregulasi emosi. Ari juga akan belajar mengembangkan gambaran positif mengenai dirinya agar terbangun rasa percaya diri. Hal ini akan kami pelajari melalui cerita dan ketika main peran. Sebenarnya ini lebih pada rencana berikutnya untuk Ari yang disampaikan gurunya. Ini bisa disampaikan, bisa tidak. Karena ini merupakan semacam tawaran yang program yang akan dilaksanakan. Tapi yang jelas ini akan tetap ada yang namanya rekomendasi untuk orang tua. Di rumah, orang tua dapat cerita tentang strategi yang digunakan ayah dan ibu untuk meredakan rasa marah, serta menawarkan Ari untuk mencobanya ketika sedang marah. Caranya bagaimana ya? Itu pasti orang tua punya cara, ya. Tapi jangan sampai dengan cara dibohong-bohongi. Mungkin tipsnya demikian. Ayah dan ibu juga dapat memberikan pujian yang bermakna ketika Ari menunjukkan keterampilan baru yang telah ia kuasai. Wah, mungkin dengan pujian seperti itu ya. Tapi terlalu banyak memuji anak pun juga tidak baik ya ternyata ya setelah dipelajari. Ha, pinter, bagus, hebat, kayak gitu. Terlalu lebay dan alay gak sih? Betul sekali. Ini untuk ya, yang jati diri. Dasar literasi matematika, sains, teknologi, rekayasa dan seni nih. Contohnya kayak gini Bu Siti. Dalam semester ini, Ari sudah dapat menyimak dan menanggapi orang lain dalam berbagai konteks. Ini masih pada tujuan pembelajaran.
Ia dapat merespon dengan tepat dan terlibat dalam percakapan dua arah. Ia suka, ini sudah mulai, ia suka berarti artinya real, fakta, mengamati, teramati, ya. Ia Yuk. suka bercerita mengenai isi buku yang ia dengar atau film yang ditontonnya. Ari memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Ia banyak mengajukan pertanyaan mengenai suatu peristiwa atau kejadian. Ari juga dapat memprediksi dan melanjutkan pola urutan berupa gambar. Suatu kali, Ari membuat kalung untuk ibu dari manik-manik bergambar. Kalung yang dibuatnya menunjukkan pola AB dengan teratur. Wah, ini ya, logikanya masuk, seninya masuk ya. Nah, rekomendasi ini tadi program yang ditawarkan guru dan bawahnya ini adalah saran rekomendasi untuk orang tua. Silahkan boleh di screenshot Ibu Siti ya. Seperti itu sebelum saya stop share-nya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Nita. Gimana Bu Siti? Saya tunggu di kolom chat responnya. Bu, maaf nanti sertifikat apakah langsung dikirim di email atau di grup? Terima kasih. Email ya, yang dikirim dari email kayak Ibu MC tadi udah menyampaikan belum? Oh ini, iya kan kalian email. Hai email Bu Jadi Norita. ibu-ibu di sini isi link presensinya sama email yang aktif ya, biar langsung mungkin selambat-lambatnya 1 minggu bisa mendarat di alamat email yang Email. ibu kirim seperti itu. Mungkin ya Ibu Oke. Reni ya. Wah, terus Iya, juga mohon coba diisi kerjanya linknya gitu. yang aktif, nanti supaya kita langsung kita kirim. Oke, dari Bu Eni Prabowati tadi sudah bertanya tentang contoh narasi, literasi, dan STEAM. Bu Bukan Siti Bu Eni Hartina Prabowati, juga. tadi yang tanya Bu Bu Siti Eni ya. juga di kolom Oh Bu chat Bu Eni Eni juga. juga tanya, nggih. Oh Bu Eni gitu. juga tanya, Bu Siti juga. Oh ini respon Bu Siti. Terima kasih banyak Bu ilmunya. Semoga berkah ilmunya dan menjadi amal jariah. Amin ya Rabbal Alamin. Bu Norita, Bu maaf di email saya belum masuk. Belum masuk apanya Bu? Oh belum masuk Ya, mungkin absennya. Isi emailnya lagi belum Bu. tercantumkan. Oke. Yuk, ada lagi yang mau sharing-sharing? Dari tiap lembaga mungkin saatnya sekarang Bu Risma. Gimana? Open mic untuk perwakilan perlembaga di gugus Oke, kita nih. dari gugus kita ya. Open mic. Monggo, kita urutkan dari Dahlia 2, Bu Adip, Bu Yayu. Monggo dibuka mic-nya, open mic katanya Bu Nita. Atau yang ada Bu Titi, yuk. Bu Titi ini selaku Ketua IGTKI Kota Batu, terima kasih sudah Wah, mendampingi dari tersanjung kita ya. awal. Luar biasa. Monggo Bu Titi bisa open mic. Biar wajahnya juga nampak. Siapa lagi ini? Yuk monggo. Bu Lili, ayo Bu Lili. Dari gugus kita loh. Ya, baik. Terima kasih Bu Risma atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berbagi sharing saja, nggih. Ya. Sebenarnya tadi yang disampaikan oleh Bu Mayunita selaku narasumber pada kita malam ini seperti yang sudah dilakukan di TK Bina Putra 01 khususnya, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Bu Mayunita selaku narasumber. Cuman mungkin beda istilah. Kalau di TK kami untuk aspek-aspeknya yang disampaikan oleh Bu narasumber tadi, nggak ada suaranya. Bahwasanya Lili, nggak ada suaranya. Halo? Lili, halo? Apakah masih di situ Bu Lili? Dalam. Iya, saya masih di situ. Halo. Apakah tidak terdengar suaranya? Sepertinya Bu Risma yang nge-lag ya, nggak bergerak itu fotonya. Terdengar kok suaranya Bu Lili. Iya, Bu Risma mungkin sinyalnya Bu Risma. Iya Bu Risma. Iya, lanjutkan. Terdengar kok. Teman-teman yang lain apakah terdengar?
Oh, Bu nggih, terima Lili. kasih. Ya, jelas. Dalam, Dengan baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Pada dasarnya poin-poin utama yang disampaikan oleh Bu narasumber, alhamdulillah di TK kami sudah kami laksanakan. Ada laporan di situ termasuk dalam kegiatan intrakurikuler, kemudian ekstra juga sudah kami laporkan. Meskipun kami masih tahap belajar, mungkin tidak sesempurna, masih belum sempurna. Dikatakan sempurna, masih belum sempurna. Tetapi insya Allah di poin-poin itu sudah kami penuhi. Kemudian kalau untuk tata penulisannya mungkin kita beda istilah. Mohon maaf karena latar belakang yang latar belakang yang kami terima berbeda, nggih. Kalau di kami itu pakai istilah itu CTR, narasumber. CTR itu capaian, temuan, dan rekomendasi. Jadi capaiannya anak-anak itu yang sudah tercapai itu apa dari tutornya tadi, dari tujuan pembelajarannya. Kemudian temuannya mungkin yang belum muncul, tetapi kami juga tidak menggunakan kata tetapi, namun, dan sebagainya. Masih tetap kalimat sambung, tetapi tidak ada kata sambungnya. Misalkan dalam hal anak mengucapkan doa berlaku baik, misalkan berlaku baik dalam hal sikap spiritual ya, anak-anak mampu praktek sholat begitu itu untuk capaiannya. Kemudian temuannya misalkan anak belum berdoa, anak belum mampu berdoa secara khusyuk atau apa masih suka mengganggu gitu. Itu seperti itu. Kemudian rekomendasinya juga kami sampaikan kepada orang tua, mohon bimbingan atau di rumah ada tindak lanjut lebih pembiasaan sholat atau apa seperti yang tadi disampaikan oleh narasumber. Mungkin di sini perlu keluasan lagi. Terima kasih dengan kegiatan ini, perlu keluasan keterampilan kami untuk membuat kata-kata yang lebih elok, lebih indah, lebih halus. Nah, dengan kegiatan ini sangat menambah pengalaman kami, wawasan kami untuk bisa lebih melatih keterampilan kami dalam merangkai kata-kata bahasa yang lebih enak di laporan, di penilaian laporan. Saya kira itu yang sudah kami lakukan di TK Bina Putra 01. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Risma ini masih mute. Oh ya, aku habis mental keluar itu tadi. Ya, alhamdulillah Bu Lili keren sekali. Sudah 95% lah mengikuti apa tadi yang sudah disampaikan Bu Nita ya. Memang kalau dalam menyusun kata-kata elok tadi saya juga kesulitan, mungkin hampir semua ibu-ibu juga seperti itu ya. Kuncinya sepertinya kita harus ahli membaca apapun yang kita baca. Literasinya harus ditingkatkan lagi. Gitu ya Bu Nita ya. Benar. Gini Bu Lili, saya sangat senang sekali ya ketika di lembaga A seperti ini, lembaga ini seperti ini. Nah, tujuannya sama. Dan yang saya sampaikan untuk mengingat mudahnya tadi itu adalah versi saya sendiri kayak gitu. Kalau dengan tadi pakai temuan apa CTR? CTR, capaian temuan rekomendasi. Ya, intinya seperti itu. Tapi kan kadang orang susah menerjemahkan. Saya itu tipikal orang imajinatif. Jadi ketika mendengar satu kata, itu pikiran bisa kemana-mana kan seperti itu. Tapi dari imajinasi itu bisa saya tafsirkan lagi kepada kata-kata yang lain yang mungkin nilainya sama. Itu yang saya sampaikan tadi sudah disclaimer dari awal itu dari saya sendiri, istilah saya sendiri gitu ya. Nah, teman-teman kalau mau pas diingat ya monggo, kurang pas tidak apa-apa. Tapi intinya pada dasarnya rangkaian yang disampaikan nanti bisa mengarah kepada susunan narasi raport yang enak dibaca. Seperti itu ya teman-teman. Terima kasih Bu Lili. Lanjutkan Keren. masalah kayak gitu ya. Monggo Bu Rizky. Sama-sama. Oke, sama-sama Bu Lili. Terima kasih. Tetap semangat Bu Lili ya. Masih lanjut untuk sharing dari anggota gugus kita. Bu Titik, monggo. Bu
Bu Norita BKY. Terima kasih Ibu atas ilmunya. Sama-sama Bu Norita. Semoga bermanfaat dan bisa segera dipraktekkan. Ini kan udah tanggal-tanggal krusial untuk mengumpulkan dokumentasi rapot, menyusun lah rapotnya itu harus dipersiapkan mulai hari ini ya. Monggo, mungkin dari Bu Anif, mau sharing Bu Anif? Kolom chat. Saya malah membaca di sini ada Bu Guru SMP di sini ya dari Medan. Subhanallah Bu Risma. Wah, keren sekali. Dari Medan, guru SMP juga ikut. Ini ada Bu Yunda juga ya, Bu Yunda Anggraini. Hai Bu Yunda. Ini guru penggeraknya Kota Batu nih. Boleh di sini. Iya, betul. Sharing-sharing di Bu sini Yunda, Bu Yunda. yuk tunjukkan. Mana Bu Yunda ini? Rewel kah? Ada Babynya? Ibu Ketua IGTKI Kecamatan juga loh. Ibu kita Kecamatan Bu Bumiaji. Astiti. Ada Ibu Kepala Sekolah Penggerak dari Kecamatan Batu ini juga. Keren. Atau mungkin sudah cukup teman-teman? Sudah dicukupkankah? Sudah ya? Sudah 1 jam. Sudah Bu Nita? Oke, Sudah teman-teman? saya rasa cukup untuk sharing yang kita lakukan malam ini. Teman-teman kalau dirasa masih ada yang ingin dipelajari atau ingin di-sharingkan atau kurang pas, bisa langsung kita join di kita ya. Kemudian atau mungkin by WA group kita seperti itu ya. Dan apa yang saya sampaikan hari ini adalah murni ilmu datangnya dari Allah. Saya tidak memiliki apa-apa. Namun ketika banyak kekhilafan, itu memang datangnya dari saya pribadi. Jadi ketika banyak hal yang kurang pas di hati panjenengan, mohon maaf, itu adalah kekurangan saya. Dan jika memang ada yang pas, itu bisa diadopsi di lembaga panjenengan. Saya harap teman-teman di sini tetap bersemangat, ya, karena akhir ajaran sudah akan tiba dan awal tahun ajaran sudah menanti di depan mata. Kita pasti akan sibuk sekali. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita semua. Amin. Terima kasih. Saya akhiri. Amin ya Rabbal Wassalamualaikum Alamin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mayunita Nur Laila atas ilmu-ilmunya. Semoga bisa segera kita praktekkan. Mohon jangan bosan jika sewaktu-waktu kita akan bertanya khususnya untuk mencari kosakata yang elok seperti kata beliau tadi. Baik, dari diskusi kita tadi bisa saya simpulkan bahwa rumus untuk menuliskan narasi rapot itu jangan lupa singkatan dari Bunita tadi. Tupel, laku mati, laku lu mati. Nah, sudah dicatatkan tadi? Pasti masih ingat. Kalau sama Bu Lili itu kurang lebih disingkat menjadi CTR. Capaian temuan rekomendasi. Seperti itu. Baiklah, untuk seluruh sahabat pendidik di seluruh Indonesia, saya selaku moderator, mohon maaf, saya cukupkan diskusi kita malam hari ini. Mohon maaf sebesar-besarnya jika saya ada salah kata atau ada yang kurang berkenan. Izin saya mau berpantun. Undur-undur, melakukan mundur. Cakep. Selamat tidur. Oke. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada MC kita yang luar biasa, Bu Reni. Terima kasih Bu Risma, terima kasih juga Bu Nita. Aduh, pandai berpantun malam ini. Baiklah, seluruh sahabat pendidik yang ada di seluruh Indonesia, sudah kita diskusikan bersama ya. Bagaimana cara kita menyusun narasi untuk laporan perkembangan yang ada di lembaga kita masing-masing. Pastinya tadi dari apa yang narasumber sampaikan bisa kita kompilasi, kita kombinasikan dengan perkembangan-perkembangan yang ada di lembaga kita.
Jadi mungkin bahasa di kita, Kota Batu, nanti akan berbeda dengan teman-teman yang tadi ada dari Makassar, dari mana saja tadi ya. Saya sebagai pembawa acara, terima kasih kepada Ibu narasumber, Ibu Mayunita Nurlaila, selaku Kepala TK Dahlia 01. Ibu moderator kita, Ibu Risma Fauziah, selaku Kepala RA Muslimat Ar-Rahmah. Oh, mohon maaf. TK Muslimat Ar-Rahmah. Ini Dan kata Bu juga, Penny kurang, Bu Ren. Iya. Kayak Dan kurang nih, juga asik loh. kurang gitu ya. Mm. Dan juga Oh, kepada mungkin seluruh disampaikan peserta. agenda kita yang ke depan ya, Bu Ren. Oke, seluruh pendidik yang ada di seluruh Indonesia, untuk hari ini yang belum bisa masuk ke link presensi, bisa masuk ke grup WA. Nanti silakan di situ kita ngelis sesuai dengan nama, kemudian asal Gelar. lembaga, gelarnya jangan lupa. Nanti pastikan juga email yang dikirimkan adalah email yang aktif, karena 1 atau 2 hari ke depan akan kami kirimkan sertifikat kami dengan 6 JP. Yang mana nanti bisa membantu teman-teman seluruh pendidik untuk diupload di EPME. Yang pastinya yang mana kita ini juga buru-buru agar laporan kinerja kita 100% juga, Ge. Jadi untuk tambahan sertifikat nanti bisa kita upload juga di PMM-nya kita. Jadi mungkin ini kegiatan kita tentang webinar penyusunan narasi rapot kurikulum merdeka untuk semester 2. Pastinya nanti bisa teman-teman sahabat pendidik terapkan di lembaga masing-masing. Terima kasih atas kesediaannya untuk mengikuti. Sampai malam tetap semangat. Besok pagi kita sudah harus kembali ke lembaga masing-masing. Selamat beristirahat. Kalau saya nggak punya pantun seperti Ibu narasumber dan Ibu moderator. Semangat, Bu Reni. Semangat, Bu Reni. Terima kasih. Mohon maaf apabila saya sebagai panitia pada kesempatan kali ini banyak sekali kekurangan. Kita masih nervous ini karena pesertanya, wah ternyata antusias Di luar teman-teman gugur kita. pendidik di luar gugur kita sangat banyak sekali. Benar-benar dari seluruh Mohon Indonesia, maaf. Bu Ren. Ya, mohon maaf apabila pada malam hari ini masih banyak kekurangan dari kami, gugus 2 TK Kecamatan Bumiaji, insya Allah yang mana nanti kita akan membuat kegiatan-kegiatan ke depannya, semoga teman-teman semua dapat bergabung. Saya sebagai pembawa acara dari awal hingga akhir, bila ada salah kata, salah perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih. Kita foto bersama dulu, nggih. Mohon semua. Iya, dibuka dulu, dibuka. Oke. Oke, halaman 1 tak ambilkan dari sini deh. Oke. Bentar. Yuk. 1, 2, 3. Ibu, halo. Oke, manis-manis semua. Slide kedua. 1, 2, 3. Pesen travel Ibu. Kali bundur kali. Waduh, mau kemana Apa itu Bu nih? Titi? Iya, Bu Titi mau tugas ke Surabaya kayaknya. Terima kasih ya teman-teman ya. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Dadah. Kita adakan kembali. Tunggu webinar selanjutnya. Dadah. Dadah. Ya, Bu.